Tahukah kalian kalau trotoar sebenarnya punya fungsi utama sebagai tempat pejalan kaki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25, 45, dan 131. Sayangnya di banyak tempat, khususnya di Jalan Persatuan UGM, kita dapat menjumpai alih fungsi ruang di mana trotoar dipenuhi oleh pedagang kaki lima, bahkan kendaraan yang parkir sembarangan. Kondisi ini menyebabkan pejalan kaki kehilangan ruangnya dan terpaksa berjalan di badan jalan yang justru berbahaya. Kalau kita pikir-pikir, menjaga fungsi trotoar sebenarnya hal sederhana, tapi berdampak besar. Terlihat masyarakat yang melintas di bahu jalan. Melihat kondisi di lapangan, pemerintah daerah pun tidak tinggal diam. Berbagai upaya koordinasi terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik secara bersama-sama. Sebagai bentuk implementasi dari upaya penataan ruang publik, pemerintah daerah dengan berbagai OPD turut dilibatkan seperti Kesbangpol, Disperindak, serta bagian perekonomian. Sementara itu, Satpol PP bersama Dishub bertindak sebagai eksekutor di lapangan. Keduanya berperan penting dalam memastikan kebijakan penataan trotoar dapat berjalan dengan tertib dan sesuai aturan, di mana Satpol PP melakukan penegakan ketertiban aturan secara humanis, sementara Dishub turut mengatur kelancaran lalu lintas. Kenyataannya, di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun pemerintah daerah telah memberikan himbauan dan wacana relokasi, tetapi para PKL di Jalan Persatuan UGM masih berantusias tinggi untuk mencari nafkah. Biasanya, aktivitas para pedagang mulai terlihat sejak sore hari, sekitar pukul 4 sore ketika para PKL mulai menyiapkan lapak dan perlengkapan dagangan. Hal ini bukan tanpa alasan. Sebagian besar pedagang mengaku bahwa berjualan di lokasi tersebut memberikan penghasilan yang lebih karena berada di kawasan yang ramai dan mudah dijangkau oleh pembeli. Bagi para PKL, kebutuhan ekonomi sehari-hari dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi alasan utama untuk tetap bertahan di lokasi tersebut, yakni Jalan Persatuan UGM. Semakin malam, kawasan Jalan Persatuan UGM tampak semakin padat. Trotoar dan bahu jalan dipenuhi oleh pedagang yang sibuk menyelidiki pembeli dan kendaraan yang berlalu lalang maupun parkir di bahu jalan. Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi ramai oleh aktivitas jual beli dan keramaian pengunjung yang datang. Di tengah keramaian itu, Cak Ahmad, salah satu PKL yang menjual sate. Dengan ramah, beliau bercerita bahwa sudah bertahun-tahun berjualan di lokasi tersebut. Menurutnya, berjualan di trotoar menjadi pilihan karena ramai pembeli dan mudah dijangkau. Beliau mengaku dalam semalam dapat menjual 50 porsi sate dengan pendapatan sekitar Rp500.000. Beliau juga mengaku bahwa PKL tetap menghormati kebijakan pemerintah daerah. Padahal, jika diperhatikan dengan seksama, di sepanjang trotoar kawasan Jalan Persatuan UGM sebenarnya sudah terdapat rambu-rambu pejalan kaki. Sayangnya, keberadaan rambu tersebut seringkali terabaikan. Kemacetan menjadi pemandangan yang hampir setiap malam terjadi di Jalan Persatuan UGM. Kepadatan kendaraan yang berhenti untuk membeli makanan dan ditambah pejalan kaki yang melintas di bahu jalan membuat arus lalu lintas sering tersendat. Bunyi klakson kendaraan pun sering bersahutan yang menandakan ramainya aktivitas di kawasan tersebut. Sebelah barat Jalan Persatuan Universitas Gadjah Mada tampak berjajar sebuah tenda-tenda pedagang kaki lima yang membentang dari ujung jalan hingga ke ujung jalan lain. Pedagang kaki lima tersebut tampak menjajakan berbagai macam makanan dan minuman, mulai dari seafood, sate, gultik, hingga makanan-makanan yang tentunya bervariasi sehingga tidak membosankan. Sebagai tindak lanjut, pihak UGM dan Pemda melakukan sosialisasi kepada para PKL. Dalam kegiatan tersebut, UGM memulai sosialisasi detail desain engineering sebagai langkah awal penyamaan persepsi mengenai rencana lokasi di Pasar Manggung. Diharapkan para PKL dapat kooperatif dalam penegakan aturan.